Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Rima di Forum Belajar Asik Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Yuk kita simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik pasti pernah melihat benda yang berbentuk lingkaran, seperti roda, kemudian koin, dan juga ada jam dinding. Nah, apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Kemudian, dalam lingkaran terdapat beberapa unsur. Apa saja unsur tersebut? Yang pertama, terdapat titik pusat. Titik pusat adalah titik yang letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran melewati titik pusat. Kemudian ada yang dinamakan busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Selanjutnya, tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Selanjutnya, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Juring adalah ini. Kemudian tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ini adalah daerah yang dinamakan tembereng. Kemudian yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur secara tegak lurus. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan titik sudut dengan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit pada jari-jari lingkaran dan titik sudutnya berada pada titik pusat. Kemudian sudut keliling adalah sudut di mana kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik sudutnya berada pada lingkaran. Nah, apa hubungan dari kedua sudut tersebut? Hubungannya adalah jika ada sudut pusat dan ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusat itu adalah sudut di mana titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling, titik sudutnya berada pada lingkaran. Jadi besarnya sudut pusat ini sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Nah, berikut adalah materi tentang lingkaran. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di situ terdapat sebuah lingkaran. Kita tentukan unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran tersebut. Yang pertama, titik pusat. Titik pusatnya adalah berada di titik A. Kemudian jari-jari. Jari-jarinya adalah ruas AE, kemudian ruas garis AF, dan ruas garis AD. Kemudian diameter. Diameter adalah ruas garis DF. Kemudian busur. Busur tadi adalah garis lengkung. Jadi busurnya adalah busur EF, busur DE, busur CD, dan CF. Kemudian tali busur. Tali busurnya adalah ruas garis CF. Kemudian juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur. Jadi juringnya berada di daerah FAE dan EAD. Kemudian tembereng. Tembereng berada di daerah FBD.
C atau yang dibatasi oleh tali busur CF dan busur CF. Yang terakhir, apotema. Apotema adalah ruas garis AB. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di situ terdapat lingkaran dan diketahui besar sudut BDC sama dengan 29 derajat. Tentukan besar sudut BAC. Sekarang kita lihat dulu sudut BDC. Sudut BDC, titik sudutnya berada pada titik di lingkaran. Maka dia adalah sudut keliling. Sedangkan sudut BAC, titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Maka dia adalah sudut pusat. Sekarang, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya adalah sudut BAC. Sama dengan 2 kali sudut BDC. Maka sudut BAC sama dengan 2 kali 29 derajat. Jadi besar sudut BAC sama dengan 58 derajat. Oke, cukup sampai di sini pembahasan mengenai lingkaran bersama Kak Rima. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.